Jumpa lagi kita ya. Kali ini eh, kita cerita-cerita lagi, curhat-curhat ya, pekerjaan di masa yang lalu. Jadi di video sebelumnya saya sudah bercerita tentang perusahaan Singapura, dan berjalannya waktu kami berlayar kemana-mana ya, masuk ke Malaysia, di Port Klang, ke Indonesia. Berjumpalah dengan kawan-kawan yang lain, bergaul. Kebetulan ketemu dengan orang satu daerah dengan kita ya, dari Manado. Memberikan informasi yang mana kapal Malaysia penghasilannya lumayan lah, gono gini ya. Jadi waktu itu saya berpikir, ya namanya kita manusia tidak pernah ada yang merasa puas. Walaupun mungkin ada kesalahan, ya namanya kita nanti belajar kalau sudah punya kesalahan ya. Kalau tidak ada kesalahan berarti kita nggak belajar namanya. Jadi dari situ perusahaan Singapura ini, eh, saya tertarik ke perusahaan Malaysia. Kebetulan kawan yang saya kenal di dalam pergaulan, di ketemu dengan kapal-kapal di pelabuhan lain, saya bergaul. Akhirnya orang itu orang perusahaan yang dia mempunyai power ya di perusahaan Malaysia, orang lama. Kapten itu ya, kapten sudah berpengalaman juga ya. Jadi saya ingin bekerja di perusahaannya, di perusahaan Malaysia, dan dia pun ingin menolong saya bekerja di situ. Kemudian di saat semuanya sudah deal, sudah direkomendasikan di perusahaan Malaysia, dan akhirnya saya berinisiatif di saat kapal pulang ke Singapura. Saya sudah notice dari pelabuhan yang sebelumnya ya, sudah notice dari pelabuhan sebelumnya, kami 2 minggu lagi akan masuk ke Singapura. Dan seperti itu ya teman-teman, apabila kita ingin berhenti, kita membuat surat notice kapan kita akan berhenti, supaya apabila kita berhenti mereka sudah mempersiapkan orang pengganti. Jadi kita jangan main lari-lari aja ya, itu tidak boleh, tidak bagus. Nggak boleh kita main berhenti begitu saja ya dari suatu perusahaan, karena kita harus tahu di dalam bisnis mereka pun nggak boleh terkendala ya, terkendala karena kita berhentinya tiba-tiba itu suatu halangan bagi mereka. Jadi apabila kita sudah notice ke mereka dan mereka tidak memberikan pengganti, itu kesalahan mereka apabila kita berhenti. Jadi notice itu biasanya sebulan atau paling cepat 2 minggu. Jadi kebetulan saya notice 2 minggu sebelumnya dari Thailand, kami singgah ke Malaysia di Port Klang dan melanjutkan ke Singapura. Sesampainya di Singapura, karena saya sudah direkomendasikan ke Malaysia di Port Klang, jadi sampailah saya di Singapura, dan saya terus off. Kita nggak boleh langsung ke Malaysia, kita harus keluar ke Batam dulu, masuk ke Indonesia. Jadi dari Singapura saya nyebrang lagi ke Batam. Jadi dari Batam saya masuk lagi lewat kapal feri ke namanya pelabuhan laut Situlang Laut di Johor Bahru, Malaysia. Johor Bahru itu berdekatan dengan Batam ya. Jadi kapal feri itu tiap hari ada sampai 3-4 kali ya penyeberangan. Jadi karena sudah di ACC dari sana, saya menunggu LG dulu. Jangan lupa teman-teman ya, banyak kesalahan-kesalahan orang kerja ke luar negeri itu tanpa adanya LG atau tanpa adanya visa. Itu yang terjadi sekarang teman-teman. Banyak sekali pekerja-pekerja kita Indonesia ya ke Malaysia atau ke negara-negara mana, dan mereka menggunakan calo atau agen-agen, dan agen-agen itu kebanyakan
banyak yang tidak bertanggung jawab. Jadi akhirnya orang itu sampai di luar negeri bisa terlantar ya teman-teman, karena kita tidak punya pegangan. Kalau kita punya visa dan guarantee letter, artinya kita ada penanggung jawab di luar negeri. Jadi seperti itu. Banyak teman-teman yang kerja di luar negeri itu dia memberikan cas. Jadi cas itu artinya uang tanda jadi kita bekerja, mintanya sampai sekian juta-juta begitu ya. Banyak kejadian seperti itu. Jadi waktu itu saya menunggu visa, waktu itu masih pakai visa ya, Indonesia Malaysia. Kalau sekarang tahun 2023 sudah nggak pakai visa lagi. Jadi kita bisa masuk secara bebas kayak seperti turis begitu. Kalau kita mau kerja harus punya LG guarantee letter ya. Jadi saya mendapatkan itu semua dan saya menyeberanglah ke Malaysia. Dan saya bertujuan ke Port Klang dan saya diterima di sana bekerja. Sudah bekerja di sana, ya namanya kembali lagi saya bilang, anak muda ya, merasa ketidakpuasan itu ada. Saya join di sana diberikan gaji sekian ringgit ya. Ringgitnya itu 1.000. Ternyata miscommunication ya. Saya berpikir gaji dolar itu akan saya dapat sama dengan gaji ringgit itu. Ternyata berbeda ya teman-teman. Jadi saya mempertahankan situ. Kapalnya masuk Indonesia lagi, masuk ke Pekanbaru. Jadi saya bertahan situ ada sekitar 6-7 bulan supaya namanya saya juga tidak terlalu jelek ya di situ. Sekian bulan dan akhirnya saya mendapatkan lagi teman yang baru. Jadi saya dapat teman baru lagi di perusahaan yang lain lagi. Jadi perusahaan yang masuk pertama ke Malaysia itu, perusahaan pertama adalah namanya Low Kim Chuan ya. Low Kim Chuan. LKC atau LKC. Jadi saya dapat pengalaman di Malaysia itu, dan apabila kita ada pemuatan di pelabuhan mana, saya berkomunikasi dengan orang-orang di sana, bagian seperti manajer di pemuatan apa, ternyata dia mempunyai link, mempunyai kenalan-kenalan di perusahaan yang lain. Kapalnya masuk ke Indonesia ya, kapal yang saya join pertama ini, dan ketemu lagi dengan orang lain. Wah, kamu pindah lagi kapalku, bla 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 bla, pindah lagi. Seperti itu ya. Jadi bagaimana ya, rasa kurang puas itu seperti apa. Dan akhirnya saya pindah lagi ke perusahaan lain, namanya perusahaan Inai Kiara. Jadi apabila kita berhenti di perusahaan itu, walaupun sama-sama Malaysia, kita minta rekomendasi, sudah direkomendasikan betul, sudah di ACC, baru saya berhenti. Itu pun sebelum berhenti saya sudah notice duluan. Jadi orang bilang saya dulu itu, kau bro kayak kutu loncat loncat sana loncat sini. Ya itulah saya bilang, kembali lagi ke orangnya. Kita masih muda, rasa tidak puas hati itu ingin apa ya, kalau dapat kita mendaki gunung itu, kalau belum dapat yang puncaknya kita belum puas. Seperti itulah kira-kira ya teman-teman. Ya saya ceritakan sedikit juga karena apa, kita ini sebagai pelaut seperti air laut, ada pasangnya, ada surutnya. Jadi ada kita kerja yang enak, ada kerja yang nggak enak sekali. Seperti itu. Jadi di saat saya berhenti di perusahaan ini, saya minta LG langsung dari perusahaan Malaysia biar mereka nggak susah-susah kirim. Begitu kapal masuk ke Malaysia, perusahaan lama, dia ada beberapa hari standby di sana. Saya ke office-nya, kantornya di apa ya, di daerah Port Klang sana, dan saya di ACC, dan saya langsung membawa LG ini guarantee letter dari Malaysia. Saya keluar dari Port Klang, memperirit pengeluaran ya. Saya lewat pakai bus, naik bus ke arah Johor lagi, karena Johor itu daerah paling dekat di semenanjung Malaysia untuk pulang ke Indonesia, ke Batam kalau atau ke Tanjung Balai Karimun, seperti itu. Jadi saya pulang
dan kita harus passing lagi. Jadi paspor itu dinyatakan cap keluar, kita keluar ke Batam, dan saya menginap 1 malam di Batam pakai sewa hotel yang murah-murah ya saat itu. Dan saya cap lagi, dan saya beli tiket untuk kembali ke Malaysia besoknya lagi dengan perusahaan yang baru. Jadi begitu caranya, kita harus keluar negara dan cap balik lagi masuk ke negara dengan sudah membawa LG ini. Jadi kita tunjukkan ke imigrasi, ke immigration yang mana kita ada perusahaan lain lagi. Jadi di sana saya masuk, ada perwakilan agen lagi yang sudah tunggu di Johor, dan saya langsung berangkat lagi ke Port Klang. Ternyata saya sampai ke Port Klang itu dijanjikan untuk naik ke kapal yang baru, dan akhirnya ternyata saya direkomendasikan ke kapal baru. Jadi saya dapat tiket penerbangan pesawat itu dari Kuala Lumpur lagi bersama orang yang kru lain. Ternyata kita sudah ketemu kita nanti ketemunya di Port Klang itu. Jadi 2 hari kemudian kita tinggal di hotel ya waktu masuk. Ternyata kita ketemu di keagenan besoknya. Namanya perusahaan itu Inai Kiara. Dan akhirnya saya mendapatkan tiket. Ternyata ada mobil van ya, mobil APV ya kalau di tempat kita. Saya lihat di situ orang ramai, ada sekitar 8 orang, kenalan-kenalan. Oh, ternyata ya saya menjadi kapten lagi. Ternyata itu kru satu kapal kita akan dikirim ke Malaysia Timur. Jadi berangkatlah kami ke Bandara Internasional Kuala Lumpur, KLIA ya. KLIA 1. Kami naik penerbangan MAS ya, MAS, Malaysia Airlines. Zaman itu belum ada Air Asia, masih tahun 2000-an, sudah 2000-an. Jadi teman-teman, ini cerita, kalau mau cerita yang sebetulnya panjang-panjang ceritanya, jadi saya cerita yang agak singkat-singkat lagi. Jadi kami berangkat ke Kuala Lumpur dan akhirnya kami terbang ke Kuching. Ke Kuching itu Sarawak ya, Malaysia Timur. Malaysia ini terbagi 2 tempat ya. Kalau Kuala Lumpur itu Malaysia Barat, Semenanjung. Kalau Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur. Jadi kami berangkat ke Kuching dan kami sudah ditunggu sama agen di sana dengan mobil, dan akhirnya kami dibawa dari Kuching ternyata ke Sibu. Jadi kapal ini ke Sibu lagi, yang dulu saya di perusahaan English Shipping itu yang gaji Indonesia tapi perusahaan Singapura ya. Ke Sibu itu. Jadi ke tempat itu lagi. Jadi saya tahu tempatnya pembuatan kapal itu. Memang di Sibu banyak tempatnya, tapi kebetulan kapalnya dibikin di situ lagi. Jadi saya dapat kapal baru lagi. Orang bilang buka dos ya, buka gardus. Jadi kapal itu masih disegel. Jadi kapal baru lagi. Kalau nggak salah kapal itu waktu saya dapat Inai Teratai 125 ya. Inai Teratai 125. Kapalnya baru sekali. Full AC dan sebagainya lah. Jadi kami senang dapat perusahaan baru, kapal baru lagi teman-teman. Jadi waktu itu saya punya saya punya rekor termasuk masih bagus. Dan singkat cerita, kami beberapa hari di Sibu, Hanover, dengan perusahaan pembuat kapal ini, dan perwakilan dari perusahaan kami mengambil alih kapal itu dari perusahaan pembuat ke perusahaan kami, pembeli kapal itu. Jadi kapal dinyatakan oke, kita sudah sea trial, percobaan di dalam sungai di Sibu.
Dan hari ketiga kalau nggak salah kami berangkat. Jadi kami keluar dari Sungai Sibu, keluar menuju ke laut dan di daerah Laut Cina Selatan. Jadi kami mendapatkan Port Clarence dengan tujuan ke Malaysia Barat, ke Semenanjung ya, di daerah Terengganu ya, negeri Terengganu, Malaysia Barat. Jadi kami berlayar beberapa hari, tibalah kami di sana. Ternyata perusahaan ini bergerak di bidang kayak reklamasi begitu, kayak reklamasi pantai. Jadi namanya kalau dalam bahasa Inggris itu pembuatan breakwater, penahan ombak di pinggiran laut itu sampai sekian kilometer loh. Rupanya perusahaan ini sudah bergerak lama, jadi kami kapal baru ini ya sudah tinggal meneruskan perusahaan yang proyek yang sedang berlangsung. Jadi kapal kami ternyata mengangkut batu dari daerah-daerah Malaysia Timur sana kayak Kuantan, Kemaman, ya bawanya ke Terengganu, membuat benteng di pinggir pantai karena apabila ombak besar di sana itu sasaran ombak kalau musim ombak ombak utara di akhir tahun itu sangat kuat di sana. Jadi kerajaan Malaysia di bagian Terengganu itu mereka mendapatkan bantuan negara untuk membuat dam ya, breakwater di sana. Jadi pekerjaan di sana itu saya jalani sampai sekitar sekian tahun 2 tahun ya saya di sana, kayaknya 2 tahun. Dan akhirnya saya memutuskan untuk sampai 2 tahun. Saya kontrak 8 bulan balik, kembali lagi ke sana, join, bertahan lagi 1 tahun, sampai segitu ya saya bertahan. Ya saya betahan kalau kerja di perusahaan seperti itu. Dapat gajinya ya standar kayak saya kerja di Singapura ya. Lebih kurang begitulah gajinya. Gaji seperti gaji yang kapal Singapura saya berhenti itu. Jadi teman-teman, karena namanya kita masih muda, sudah bosan lagi. Saya dapat informasi lagi yang mana ada perusahaan bagus di Malaysia Timur, di Kuching. Oh sorry, bukan Kuching, namanya di Miri. Tapi masih daerah Sarawak juga ya. Sarawak itu besar, cuma dia banyak pelabuhan. Dan saya mendapatkan lagi job di sana setelah 2 tahunan. Ya itulah saya bilang, ada plus minusnya, saya dapat kadang dapat yang baik, kadang enggak. Jadi teman-teman, itulah ada cerita-cerita sedih di saat itu saya join, ketipu akhirnya tidak bisa join ya. Nanti saya akan ceritakan ke part berikut ya teman-teman. Sebetulnya saya di perusahaannya sudah enak, cuma namanya orang tidak pernah puas, jadi ingin mendapatkan selalu yang mau yang lebih, nggak mau yang kurang. Jadi apabila dapat informasi dari orang lain, kita ingin mencoba. Karena masih muda ya, waktu itu saya sudah menikah, saya menikah tahun 2000 ya. Itu ke tahun sekian. Jadi saya kena tipu teman-teman waktu itu ya. Nanti saya cerita ke part berikutnya. Sebab saya waktu itu notice dulu. Seperti sebelumnya saya notice sebulan. Kemudian saya keluar lagi ke Batam lagi teman-teman. Jadi di part selanjutnya nanti akan saya ceritakan saya ketipu di Sarawak. Dan akhirnya saya ada malaikat penolong. Saya menganggap dia bukan manusia ya, tapi mungkin dia tuh malaikat yang dikirim Tuhan. Karena ingat teman-teman, doa yang diucapkan dengan sungguh-sungguh itu adalah doa dan harapan yang Tuhan dengar. Di saat kita sulit ataupun senang, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan dengar. Jadi tuh teman-teman, ini cerita yang sangat menyedihkan ya. Anda harus mengikuti channel saya dan Anda harus mengetahui lika-liku kehidupan dan lika-liku pekerjaan saya. Jadi tidak seinstan orang yang pikirkan, oh pelaut itu senang. Tidak. Ada saat sulit, ada saat
senang. Nanti saya ceritakan di saat saya susah di negara orang dan kehabisan uang dan ada malaikat penolong. Teman-teman jangan lupa ya, diikuti terus karena ini cerita yang sangat menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan bosan-bosan ikuti channel saya. Terima kasih.